warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga semua mahasiswa dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti seluruh rangkaian perkuliahan pada semester ini. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu AIK atau Al-Islam dan Kemuhammadiyaan 3. Pada kali ini kita akan masuk ke pertemuan yang ke-7. Kita akan bahas materi tentang kepribadian Muhammadiyah. Apa itu kepribadian Muhammadiyah? Ya, atau matan. Kepribadian Muhammadiyah itu apa? Jadi matan sudah kami jelaskan kemarin. Matan itu semacam inti ajaran atau jalan atau cara. Ya, jadi inti ajaran dari kepribadian Muhammadiyah itu apa? Ya. Kepribadian Muhammadiyah adalah salah satu semacam doktrin ideologis Muhammadiyah, di mana dalam kepribadian Muhammadiyah itu, ya, jadi merupakan suatu rumusan yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah, apa yang menjadi dasar, pedoman, amal, usaha, dan perjuangan Muhammadiyah, serta sifat-sifat yang dimiliki oleh Muhammadiyah sebagai suatu organisasi kemasyarakatan. Di mana dalam matan kepribadian Muhammadiyah ini, ya, biasanya disahkan dalam satu muktamar, ya. Jadi pernah disahkan dalam satu muktamar, yaitu Muktamar Muhammadiyah yang ke-35 pada tahun 1962 di Jakarta, atau yang disebut dengan Muktamar Setengah Abad. Dan termasuk salah satu dari beberapa rumusan doktrin ideologi Muhammadiyah, di mana latar belakang lahirnya adalah didorong oleh kondisi sosial politik yang terjadi pada saat itu, di mana di keadaan politik negara kita di tanah air pada saat itu mengalami suatu hal yang tidak menentu. Hal ini mendorong, ya, para pengurus Muhammadiyah untuk menetapkan suatu landasan atau fondasi atau ideologi yang bisa menjadi tempat berpijak agar pergerakan atau organisasi kemasyarakatan ini ke depan bisa memiliki tujuan dan arah yang jelas, dan ada goal yang akan dicapai. Sehingga perumusan kepribadian Muhammadiyah ini diawali dengan saat itu pidato Kiai Haji Fakih Usman yang merupakan, ya, yang menyampaikan ceramah dengan judul Apakah Muhammadiyah itu? Nah, keadaan saat itu memang diperlukan penegasan menyangkut identitas organisasi, ya, dengan identitas organisasi yang jelas, yang bisa dipahami atau dimengerti oleh semua orang yang berada di dalam pergerakan organisasi kemasyarakatan ini. Maka tentunya organisasi ini akan semakin kuat, mantap, dan matang dalam menghadapi berbagai macam situasi, terutama dalam situasi yang tidak menentu atau situasi yang ambigu. Keadaan tersebut terkait dengan situasi politik yang tadi saya sudah jelaskan, ya, situasi politik kenegaraan saat itu, serta juga keadaan sosial kemasyarakatan Indonesia yang tidak menentu, karena saat itu Konstituante sebagai lembaga legislatif gagal merumuskan dasar negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, pada tahun 60-an itu. Akibat kegagalan tersebut, maka Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 yang intinya memutuskan untuk dasar negara Republik Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, dan pemerintah dilaksanakan dengan sistem demokrasi terpimpin, yang berarti bahwa demokrasi yang dipimpin dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jika kita melihat bahwa demokrasi terpimpin berarti dipimpin dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, maka bisa diduga sekilas bahwa demokrasi yang diterapkan akan seperti
harapan rakyat Indonesia. Namun dalam kenyataannya, karena saat itu dalam situasi keprihatinan, ada Partai Komunis Indonesia yang melihat peluang atau keadaan ini dengan sifat ambisinya yang besar, mau merampas secara tidak sah kepemimpinan atau puncak pimpinan negara Republik Indonesia. Yaitu gerakan mereka rencanakan dengan melakukan revolusi rakyat. Lalu perlahan-lahan mereka melakukan pergerakan untuk melaksanakan demokrasi terpimpin yang digeser menjadi demokrasi yang dipimpin oleh pimpinan besar revolusi, ya, atau Panglima tertinggi ABRI yang pada saat itu adalah Presiden Soekarno. Jadi PKI memprovokasi presiden kita, Presiden Soekarno, presiden pertama saat itu. Nah, perlahan-lahan digeser untuk dari demokrasi terpimpin ini, keterpimpinan ini diarahkan atau dialihkan menjadi demokrasi yang dipimpin oleh Panglima tertinggi ABRI, yaitu presiden saat itu. Nah, sehingga nantinya diharapkan presiden menjadi satu-satunya pemegang kekuasaan tanpa batas, dan ini sangat berbahaya. PKI mulai perlahan-lahan mendorong Presiden Soekarno untuk semakin berkuasa dan berlindung di bawah nama besarnya untuk menyingkirkan semua pihak yang dianggap menghalangi tujuannya untuk melakukan revolusi. Beberapa kebijakan dibuat Presiden atas dorongan kuat dari Partai Komunis Indonesia, antara lain seperti pelaksanaan konsep NASAKOM. NASAKOM ini adalah kependekan dari Nasional Agama Komunis, dan hal ini sangat hampir tidak mungkin agama itu bisa berdampingan dengan komunis, karena biasa komunis itu adalah anti agama, ya, di mana tokoh-tokoh komunis itu mengatakan bahwa agama adalah merupakan candu bagi manusia. Oleh karena itu agama harus disingkirkan jauh-jauh. Maka tidak heran apabila gerakan G30S itu selalu yang disasar adalah tokoh-tokoh agama, karena dianggap tokoh-tokoh agama adalah merupakan penghalang bagi pergerakan dan keinginan mereka untuk mencapai kekuasaan. Lalu mereka pun berusaha untuk menetapkan presiden sebagai presiden seumur hidup, dan Pancasila yang tadinya 5 sila ingin diperas menjadi Trisila, kemudian diperas lagi menjadi 1 sila atau Eka Sila, yang intinya adalah yaitu gotong royong. Semua ini tentu menyimpang jauh dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Puncak dari penyimpangan ini, ya, jadi penyimpangan ini terpusatnya, ya, yaitu terpusatnya seluruh kekuasaan pada satu tangan, yaitu Presiden Soekarno saat itu. Semua pihak yang terang-terang menentangnya akan dibubarkan atau dipaksa membubarkan diri. Jadi apabila ada organisasi, baik organisasi masyarakat, organisasi politik, organisasi keagamaan, organisasi apa saja, apabila berseberangan dengan tujuan perjuangan mereka, ya, saat itu PKI yang telah memprovokasi presiden, nah, maka dilakukan tindakan pembubaran secara paksa, ya, atau diminta supaya segera dibubarkan secara sukarela. Dan inilah yang terjadi pada beberapa partai politik, seperti yang terjadi pada Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia, di mana di Masyumi itu banyak juga warga Muhammadiyah yang berkiprah atau menyalurkan aspirasi politiknya, ya, dalam kancah politik. Karena dibubarkan, maka banyak dari aktivis politik Muhammadiyah ini yang berada di Masyumi, kemudian mereka kembali aktif di organisasi Muhammadiyah sebagai suatu organisasi kemasyarakatan. Namun kembalinya mereka diikuti juga oleh penerapan kebiasaan berjuang secara politik, ya, atau sifatnya pragmatis yang berorientasi pada kekuasaan, yang tentunya berbeda jauh dengan semangat perjuangan yang ada di Muhammadiyah. Hal tersebut berdampak pada gerak langkah Muhammadiyah yang kalau dibiarkan dapat merusak perjuangan Muhammadiyah itu sendiri. Lalu pimpinan pusat Muhammadiyah kemudian mendiskusikan ceramahnya Kiai Haji Faki Usman tersebut
bersama dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah atau PWM Jawa Timur dalam hal ini yaitu Haji Muhammad Soleh Ibrahim, lalu PWM Jawa Tengah Raden Darsono, ya R Darsono, lalu PWM pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat H Dadang Afendi. Dari diskusi-diskusi mereka tersebut, maka pimpinan pusat Muhammadiyah kemudian membentuk tim yang terdiri dari kurang lebih sekitar 8 orang. Yang pertama yaitu Kiai Haji Muhammad Wardan Diponingrat, ya. Lalu Profesor Kiai Haji Farid Ma'ruf, M Jarnawi Hadikusumo, Profesor Dr. Hamka M Jindar Tamimi, Kasman Singodimerjo, M Soleh Ibrahim, dan Kiai Haji Fakih Usman. Hasil rumusan dari tim ini kemudian dibawa ke sidang Tanwir pada tanggal 25 dan 28 sampai 28 November 1962 yang diselenggarakan di Jakarta. Sidang Tanwir ini kemudian merekomendasikan rumusan tersebut untuk dibawa ke Muktamar ke-35 pada tahun yang sama, yaitu tahun 1962 di Jakarta. Dalam Muktamar tersebut, rumusan ini diterima dengan catatan penyempurnaan. Kemudian disahkan dan menjadi suatu landasan atau yang disebut dengan kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah terdiri dari 4 butir, ya. Jadi kepribadian Muhammadiyah itu sendiri terdiri dari 4 butir. Yang pertama merupakan kalimat pertanyaan, yaitu apakah Muhammadiyah itu sendiri. Lalu kedua adalah dasar amal usaha Muhammadiyah. Yang ketiga adalah pedoman usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Dan yang keempat adalah menyangkut sifat Muhammadiyah. Ya, jadi inilah 4 butir kepribadian Muhammadiyah. Apa itu Muhammadiyah itu sendiri? Dasar amal usaha Muhammadiyah itu apa? Pedoman usaha dan perjuangan Muhammadiyah itu apa? Sifat Muhammadiyah itu bagaimana? Dalam menjawab pertanyaan apakah Muhammadiyah itu, maka dijelaskan dalam kepribadian Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah adalah suatu persyarikatan, ya, persyarikatan atau perkumpulan yang merupakan gerakan, ya, gerakan Islam, artinya yang bernuansa keagamaan, sehingga dia selalu tetap berpegang teguh pada landasan Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maksud gerakan ini adalah bertujuan untuk dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar yang ditujukan kepada 2 bidang, yaitu bidang perseorangan dan musyawarah. Jadi dakwah Islam artinya bahwa di dalam Islam itu, terminologi Islam namanya dakwah itu artinya ada 2 hal, yaitu namanya dakwah bil hal dan dakwah bil lisan. Jadi kalau dakwah bil hal adalah bagaimana kita melakukan sesuatu, ya, memberikan contoh atau membangun hal-hal sarana-sarana yang bermanfaat untuk masyarakat umum seperti sekolah, rumah sakit, klinik, ataupun pusat-pusat keuangan untuk membantu masyarakat. Itu namanya disebut dengan dakwah bil hal. Sedangkan dakwah bil lisan adalah dakwah disampaikan dengan ceramah-ceramah, dialog, diskusi, dan lain sebagainya. Sedangkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, adalah berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik, ya, yang baik, yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat, dan mencegah hal-hal yang mungkar. Saya pikir amar ma'ruf nahi mungkar ini pernah kita bahas, ya, di mana tujuannya atau ditujukan terutama pada individu dan juga masyarakat. Nah, dalam Islam ada yang disebut dengan ibda binafsi. Ibda binafsi artinya segala sesuatu itu kita mulai dari diri sendiri. Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain, kita mau mengajarkan kepada orang lain agar orang lain itu menjadi orang yang jujur, maka kita juga yang utama adalah kita ibda binafsi. Kita mulai dari diri pribadi kita. Kita harus juga bisa menjadi orang yang jujur. Kita mau mengajak orang lain untuk menjadi orang yang pekerja keras, maka kita juga harus contohkan dulu
baru kita sampaikan kepada orang lain. Selanjutnya dakwah serta usaha amar ma'ruf nahi mungkar ini pada bidang pertama terbagi kepada dua, yaitu dua golongan, yaitu kepada yang telah beragama Islam, yang telah Islam, yang bersifat pembaharuan atau tajdid, lalu mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli dan murni. Yang kedua kepada yang di luar. Nah, ini bersifat seruan atau penyampaian untuk memahami agama Islam. Jadi dakwah ini dia bersifat bagaimana pembaruan atau tajdid. Di mana yang pertama itu yaitu ditujukan terutama kepada orang-orang yang beragama Islam, untuk agar kembali kepada ajaran Islam yang murni, ajaran Islam yang sesungguhnya. Sedangkan yang kedua, di luar agama Islam, itu bersifat seruan, menyampaikan untuk jadi seruan atau menyampaikan untuk memahami Islam atau memberikan pencerahan kepada masyarakat agar bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, sehingga semua warga negara Indonesia bisa hidup damai, rukun, tetap bersatu dalam membangun masyarakat yang aman, damai, sentosa, atau sering disebut dengan masyarakat baldatun taibatun warabun ghafur. Dasar amal usaha Muhammadiyah ini adalah perjuangan melaksanakan usaha menuju terwujudnya masyarakat yang sebenar-benarnya, di mana kesejahteraan, kebaikan, kebahagiaan itu dia menyebar luas dan merata kepada semua, sehingga agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin itu bukan sekedar dalam tataran konsep, tetapi bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Jadi bukan sekedar saja manusia, tapi seluruh alam, artinya lingkungannya, hewannya, tumbuhannya, semuanya itu bisa merasakan bagaimana Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jadi memberikan manfaat kepada seluruh alam semesta. Selanjutnya Muhammadiyah mendasarkan semua gerakan atau segala aspek gerakan usahanya itu di atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hidup manusia harus selalu mentauhidkan Allah, bertuhan, beribadah serta tunduk dan taat hanya kepada Allah semata. Yang kedua, hidup manusia adalah bermasyarakat. Oleh karena itu harus saling mengerti, saling memahami, saling menghormati. Tidak boleh melanggar hak orang lain kalau kita tidak ingin untuk dilanggar. Kalau kita tidak ingin disakiti, maka jangan menyakiti orang lain. Kalau kita tidak ingin diganggu, maka jangan mengganggu orang lain. Yang ketiga adalah hanya hukum Allah Subhanahu wa taala satu-satunya hukum yang dapat dijadikan sandi pembentukan pribadi utama dan mengatur tata tertib hidup bersama menuju kehidupan berbahagia dan sejahtera yang hakiki dunia dan akhirat. Yang keempat, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama untuk mewujudkan masyarakat yang sebenar-benarnya hanya akan berhasil bila mengikuti jejak perjuangan Rasulullah SAW. Yang kelima adalah melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi atau dengan manajemen yang baik. Kepribadian Muhammadiyah dengan 10 sifat Muhammadiyah yang konteks lahirnya dulu dari pergumulan Muhammadiyah dalam politik bersama Masyumi, lalu terjadi trust, keras dengan kekuasaan pra era Orde Lama, kemudian lahirlah kepribadian Muhammadiyah itu, di mana dirumuskan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah yang pernah berada di dunia politik, sehingga merasa bahwa latar belakang adalah setelah Muhammadiyah berhenti. Jadi mereka ini tokoh-tokoh Muhammadiyah yang pernah di politik ini, mereka memahami keadaan mereka saat di politik dan latar belakang mereka dari politik ini,
memberikan dampak kepada Muhammadiyah, di mana orang-orang yang dulu dimaksumi ini kemudian aktif lagi dan mulai menyampaikan pikiran-pikiran mereka, ya, seperti framing. Maka dari pemikiran mereka yang pragmatis itu, maka lahirlah 10 sifat Muhammadiyah, di mana 10 sifat kepribadian Muhammadiyah itu tersebut adalah yang pertama ya, jadi kita lihat. Jadi yang menjadi sifat kebangsaan Muhammadiyah sebagaimana moderasi itu diperlukan, yaitu sifat berikutnya, sifat moderat yang tercantum dalam 10 sifat kepribadian Muhammadiyah harus terus digelorakan di berbagai media sosial. 10 sifat kepribadian Muhammadiyah itu sebagai moderasi di era media sosial saat ini perlu terus-menerus disuarakan dan diimplementasikan, karena Muhammadiyah sangat berkepentingan agar bangsa ini semakin cerdas, tercerahkan, dan semua orang dewasa atau semua orang akil balik dalam berpikir itu memiliki pikiran yang betul-betul pikiran yang kuat dan kokoh, tercerahkan, sehingga kemudian tumbuh menjadi masyarakat yang maju, kemudian punya karakter dan kepribadian, sehingga secara keseluruhan akan memberikan karakter atau kepribadian kepada bangsa dan negara. Sepuluh sifat kepribadian Muhammadiyah tersebut diantaranya yang pertama ya, jadi yang pertama adalah beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah ya. Jadi yang pertama beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Ini sangat jelas. Yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Artinya bahwa jangan sampai kita itu berusaha menjadi atau membuat keonaran sehingga mendapat musuh. Ya, kata pepatah, satu musuh terlalu banyak, sedangkan 1000 teman atau sahabat terlalu sedikit. Nah, oleh karena itu prinsip Muhammadiyah harus memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan. Yang ketiga adalah bersifat lapang dada, luas pandangan, dengan memegang teguh ajaran Islam. Sedangkan yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Yang kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan filsafat negara yang sah. Yang keenam, amar ma'ruf, nahi mungkar dalam segala lapangan, serta menjadi contoh teladan yang baik. Yang ketujuh, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Ya, jadi artinya bahwa aktif dalam perkembangan kemasyarakatan dengan maksud islah atau selalu kita melakukan kerjasama, ya, selalu berkompromi serta bersifat konstruktif. Jadi konstruktif membangun, jadi bukan bersifat destruktif atau merusak, sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedelapan, kerjasama dengan semua golongan, ya, baik yang Islam maupun juga dalam luar Islam, dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingan umum. Nah, lalu kesembilan, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang 10 adalah bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Ya, artinya bahwa harus bersifat adil. Korektif artinya apabila dalam organisasi atau internal organisasi ada kesalahan, maka harus saling mengingatkan atau mengoreksi, memperbaiki. Sedangkan kalau keluar ada kesalahan di luar sistem atau di luar organisasi atau terjadi pada negara, pimpinan negara, maka sebagai organisasi masyarakat, Muhammadiyah berkewajiban untuk memberikan atau menyampaikan saran atau kritik yang bersifat konstruktif secara bijaksana. Nah, ini adalah 10 sifat kepribadian Muhammadiyah.
Ya, jadi sehingga dari 10 sifat itu kita bisa memahami lebih dalam bahwa kepribadian Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan yang berlatar belakang Islam, ya. Artinya bahwa maksud gerakannya ialah gerakan dakwah. Yang tadi saya sudah jelaskan, dakwah itu ada dua, ada dakwah bil hal dan dakwah bil lisan, dan amar ma'ruf nahi mungkar yang ditujukan kepada dua bidang, yaitu perseorangan dan kemasyarakatan. Dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar pada bidang pertama dibagi menjadi dua, yaitu kepada yang telah beragama Islam, ya, itu sifatnya kita melakukan introspeksi ke dalam atau melakukan evaluasi, ya, tajdid, pembaruan untuk melihat apakah yang selama ini sudah dipraktekkan baik dalam hal ibadah itu sudah sesuai dengan ajaran Islam yang murni atau sudah terkontaminasi dengan berbagai macam pemikiran atau ajaran-ajaran yang lain, ya. Jadi yang kedua adalah kepada yang belum Islam, bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk Islam. Nah, ini adalah sifatnya memberikan atau disampaikan secara dialog, komunikasi, ya, secara baik. Nah, dan harus diingat bahwa la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Nah, setiap orang Islam berkewajiban untuk menyampaikan hal yang diyakini benar. Nah, terserah nanti yang disampaikan itu apakah menerima atau tidak, itu adalah masing-masing, tetapi tidak ada paksaan. Nah, yang berikutnya, adapun dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar ini di bidang kedua ialah kepada masyarakat, bersifat kebaikan dan bimbingan serta peringatan. Nah, terutama dalam dakwah bil hal, atau kita memberikan pelayanan sebaik-baiknya agar semua masyarakat mendapat porsi, ya, atau mendapat pelayanan dalam bidang pendidikan, kesehatan, keuangan, dan lain-lain sebagainya. Kesemua ini dilaksanakan dengan dasar hanya satu, yaitu takwa, dan hanya mengharap ridho Allah semata-mata, sehingga semua apa yang dilakukan tidak boleh dilatar belakangi oleh kepentingan individu, apalagi kepentingan kelompok atau yang bersifat primordialisme, tapi tujuannya adalah hanya mencari ridho Allah semata-mata dengan melaksanakan dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar dengan caranya masing-masing, ya, cara yang masing-masing. Lalu Muhammadiyah menggerakkan masyarakat menuju tujuannya, itu terwujudnya masyarakat yang Islam yang sebenar-benarnya. Dalam perjuangan melaksanakan usahanya menuju tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, di mana kesejahteraan, kebaikan, ya, kebahagiaan luas yang merata. Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam mukadimah anggaran dasar, yaitu, ya, melancarkan amal usaha dan perjuangannya dengan ketertiban organisasi, ya, ittiba kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ikhlas kepada manusia, mematuhi ajaran-ajaran Islam dengan berkeyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat. Ya, ini difokuskan terutama untuk yang beragama Islam. Lalu bagaimana cara hidup, ya, manusia secara kemasyarakatan, dan yang pertama adalah hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah dan taat kepada Allah, ya. Nah, ini adalah prinsip-prinsip yang tersimpul dalam mukadimah anggaran dasar, ya. Jadi itu hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah dan taat kepada Allah. Hidup manusia bermasyarakat mematuhi ajaran-ajaran Islam dengan berkeyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat, terutama untuk yang beragama Islam, menegakkan dan menjunjung tinggi, ya, ajaran agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ikhlas kepada manusia. Lalu melakukan ittiba kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW, lalu melancarkan amal usaha perjuangannya kepada ketertiban organisasi. Lalu pedoman, ya, amal usaha Muhammadiyah, ya, amal usaha Muhammadiyah biasa disingkat dengan AUM. Jadi AUM ini singkatan dari amal usaha Muhammadiyah, memiliki dasar prinsip tersebut di atas. Maka apapun yang diusahakan dan
bagaimanapun cara perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tunggalnya harus berpedoman atau berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasulnya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi Allah. Jadi tidak boleh melakukan cara-cara yang tidak benar. Lalu sifat Muhammadiyah yaitu menilik. Nah, ya, jadi sifat Muhammadiyah menilik. Apa itu Muhammadiyah itu apa? Dasar amal usaha Muhammadiyah, ya, pedoman dan usaha perjuangan Muhammadiyah. Nah, ini adalah merupakan sifat. Nah, saya pikir itu saja materi kita tentang Aika pada hari ini. Mungkin kalau ada yang pingin memperdalam, silakan dibaca pada referensi, ya, ini referensi sejarah Islam dan kemudian seri studi Islam penerbit P3SI Universitas Muhammadiyah Magelang, penyusunnya editor Agus Miswanto. Nah, atau di sini ya, di web muhammadiyah.or.id. Terima kasih atas semua perhatian. Bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan, silakan didiskusikan dalam WA grup mata kuliah ini atau di japri pada kami, sehingga tidak menimbulkan kesalahan persepsi atau pemahaman. Semoga semuanya selalu sehat, tetap semangat, sukses. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat sehat selalu.